Hai Moms and Dad, hari ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab saat sharing session saya beberapa minggu yang lalu, yaitu terkait being digital children best friend. Ada satu pertanyaan menarik dari orang tua yang memiliki seorang anak remaja berusia kurang lebih 16 tahun, di mana saat ini anaknya tersebut sedang kecanduan game online. Saya rasa tidak hanya orang tua tersebut yang mengalami hal ini. Banyak di sekitar kita yang sedang mengalami hal ini. Anak tersebut dikatakan memiliki potensi yang baik sebetulnya. Ya berkaitan dengan akademik, dan orang tua menyayangkan sebetulnya waktu yang sia-sia tersebut dipakai hanya untuk bermain game online. Padahal ia bisa melayani Tuhan dari waktu-waktu yang digunakan tersebut. Oleh karena itu, sebetulnya orang tua tersebut mengusulkan bahwa pihak gereja mungkin bisa lebih proaktif untuk melakukan pendekatan terkait anak-anak remaja yang memiliki kendala serupa. Hari ini saya dari sisi psikolog mau berbagi, mau sharing mengenai kendala tersebut. Moms and Dad perlu diperhatikan terkait remaja, bahwa remaja ini memiliki karakteristik yang unik. Pertama, remaja itu merupakan masa transisi dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Dan di tengah-tengah ini masa peralihan adalah masa remaja. Merupakan masa yang tidak mudah juga untuk dilalui. Banyak terjadi pergolakan di dalam diri remaja. Oleh karena itu, sebelum kita sampai kepada bagaimana cara menghadapi anak dengan kecanduan game online, Moms and Dad perlu memperhatikan bagaimana pola komunikasi antara kita sebagai orang tua dengan anak remaja tersebut. Karena terkadang, bukan hanya terkadang lagi, tapi banyak remaja yang mengatakan bahwa orang tua menggurui anaknya, orang tua tidak mendengarkan anaknya. Moms and Dad perlu memperhatikan bahwa masa-masa remaja ini adalah masa-masa yang lebih melekat kepada peer group, supaya ingin diterima, karena merasa ingin dihargai, karena merasa ingin dimiliki oleh kelompok tertentu. Sehingga kecanduan game online adalah dampak dari rasa ingin diterima sebetulnya, salah satunya begitu ya. Sehingga supaya anak ingin diterima di satu komunitas peer groupnya, dia melihat bagaimana caranya. Oh, ada game-game online tertentu yang sedang digeluti banyak anak remaja, supaya dianggap tren, supaya dianggap gaul seperti itu, sehingga anak ini mulai ikut untuk bermain game tersebut, lama-kelamaan menjadi kecanduan. Oleh karena itu, perlu orang tua membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang menunjukkan kita mendengarkan, komunikasi yang menunjukkan bahwa kita percaya, empati kepada anak-anak kita. Dengan demikian, anak-anak merasa dihargai, merasa diterima, ia mau bercerita, sehingga pelariannya tidak lagi ke game online tersebut. Namun, bagaimana jika sudah kecanduan? Moms and Dad perlu menyelami bahwa pola komunikasi yang mungkin pernah tidak baik perlu diperbaiki. Dengan cara tidak langsung mengkat, tidak langsung menyetop anak bermain game. Misalnya, stop, tidak boleh main game lagi. Tidak seperti itu. Melainkan duduk bersama, mencoba berusaha untuk menikmati juga game tersebut, lalu perlahan mulai masuk bahwa, oh sebenarnya apa sih yang kamu dapatkan dari game online tersebut? Kita bisa mulai percakapan, komunikasi. Ada tidak hal-hal lain yang bisa dikerjakan lebih misalnya lebih bermanfaat daripada hanya sekedar bermain game online tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa bermain game online itu salah. Namun, Moms and Dad perlu juga memasukkan pengertian kepada anak remaja bahwa boleh bermain game online, tapi juga perlu batas waktu. Ketika komunikasi yang dibangun sudah baik, silakan Moms and Dad mulai membangun atau membentuk komitmen, kesepakatan di antara Moms and Dad dengan anak remajanya Moms and Dad. Apa saja misalnya aturan bermain game online dari jam berapa sampai jam berapa, dan mengapa sih tidak boleh terlalu lama, dan misalnya kasih saran waktu-waktu yang ada bisa digunakan untuk apa saja, seperti itu. Dan betul sekali usul dari Moms and Dad yang memberikan pertanyaan tersebut, bahwa pihak komunitas gereja juga perlu proaktif untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak remaja yang ada di gerejanya. Mengapa? Karena wadah komunitas remaja
menjadi satu hal yang penting sehingga membuat anak remaja ini merasa diterima, merasa dihargai, merasa didengarkan. Oleh karena itu sebetulnya gereja saat-saat ini juga sedang membangun, membentuk wadah-wadah yang ada di gereja untuk bisa mungkin melakukan pendekatan atau konseling seperti itu.